Isu yang akan kita angkat adalah whistleblowing sistem Kementerian PU yang belum terintegrasi oleh website resmi pu.go.id. Yang mana faktanya itu pemerintah telah menyertakan whistleblowing system untuk kementerian lembaga yang dia itu sudah tercantum di websitenya masing-masing. Contohnya kayak Setnek, kayak BUMN, terus juga kayak Kemenkeu, semuanya itu terintegrasi dalam sistemnya, sedangkan di PU sendiri itu masih belum ada. Nah, untuk yang kedua terkait sosialisasi mengenai whistleblowing aplikasinya ini di Kementerian PU belum masif. Yang kalau kita lihat itu sebetulnya berita-berita mengenai Wispu itu masih usianya itu udah 1 tahun lamanya. Jadi rasa-rasanya sih ini akan menunjukkan komitmen ya bagi masyarakat apabila tidak kita tindak lanjuti, kita tidak terus galakkan terkait whistleblowing sistem ini tidak akan menunjukkan nilai akuntabel. Selanjutnya kita masuk ke isu belum dilakukan pengumpulan dan penggabungan data rincian hasil pelayanan publik dari lapor.go.id yang sudah didisposisikan ke Kementerian PU. Di mana dapat kita lihat walaupun dua situs ini merupakan situs sistem pelayanan publik, tetapi terdapat perbedaan di mana mulai dari update-nya dan juga jumlah jenis layanannya. Tetapi seharusnya kedua situs ini tidak menjadi rival. Seharusnya sahabat.pu.go.id bisa menjadi sumber pendukung bagi lapor.go.id. Isu monitoring kepuasan masyarakat pada portal sahabat.pu.go.id belum konsisten terbarui dan belum terjadi dalam bentuk dashboard, di mana kedua situs ini yang merupakan situs pelayanan publik seharusnya daripada menjadi rival, mereka dapat menjadi pendukung satu sama lain karena mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini seharusnya sahabat.pu.go.id dapat menyajikan data terupdate dan dalam bentuk dashboard sebagai pendukung dari situs lapor.go.id. Lapisan isu kami menggunakan metode analisis USG. Yang mendapat ranking 1 adalah whistleblowing sistem Kementerian PU belum terintegrasi dengan website resmi pu.go.id. Untuk aspek urgensi, nilainya 4. Integrasi whistleblowing system ke website resmi Kementerian PU sangat penting untuk mendukung transparansi digital. Hal ini sejalan dengan pilar literasi digital serta tuntutan agar ASN berjalan lebih efektif dan inovatif. Dari sisi seriusness, nilainya 5. Jika sistem ini tidak terintegrasi, maka pelayanan publik bisa melemah. Padahal, sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk profesional dan akuntabel. Sementara itu, Grow diberi nilai 4. Masih ada ruang pengembangan besar, misalnya melalui pembuatan dashboard pelaporan, peningkatan keamanan digital, serta branding resmi. Semua ini mendukung ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu kerja. Inilah mengapa isu ini mendapat nilai paling tinggi. Setelah kami melakukan penapisan isu dengan metode USG, selanjutnya kami melakukan analisis isu yang kami pilih, yaitu whistleblowing sistem Kementerian PU belum terintegrasi dengan website resmi pu.go.id dengan menggunakan metode fishbone diagram. Kami memilih 4 indikator metode. Pertama, belum ada standarisasi tampilan atau akses whistleblowing antar kementerian atau lembaga. Yang kedua, belum tersedia menu atau fasilitas whistleblowing di website resmi Kementerian PU sebagai jalur pelaporan. Kemudian ada material. Yang pertama, tidak ada materi edukasi secara formal bagi ASN PU dan masyarakat soal tata cara pelaporan. Yang kedua, informasi mengenai keberadaan whistleblowing di Kementerian PU belum disosialisasikan secara rutin, misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Selanjutnya, dari kategori manpower, penanggung jawab sistem kurang peduli untuk integrasi sistem. Dalam hal ini mungkin lebih kurang menyadari akan pentingnya untuk mengintegrasikan sistem ini. Kemudian rendahnya kesadaran terhadap sistem pelaporan internalnya. Selanjutnya, dari kategori mesin atau perangkat, sistem whistleblowing berdiri sendiri tanpa API integrasi, atau saat ini sistem belum terintegrasi dengan website resmi dari Kementerian PU. Kemudian ada keterbatasan server atau infrastruktur hosting. Dari isu utama yang dipilih yaitu terkait dengan whistleblowing system yang tidak terintegrasi dengan website resmi Kementerian PU, di sini kami menawarkan 2 solusi. Yang pertama yaitu konsultasi pengembangan aplikasi melalui layanan Sekjen. Yang kedua, koordinasi melalui media informal. Nah, untuk yang pertama ini, Sekretariat Jenderal mempunyai sistem informasi layanan terpadu. Salah satunya ada opsi untuk pengembangan sistem informasi atau konsultasi pengembangan aplikasi. Nah, melalui layanan tersebut, kita dapat mengajukan atau memberi usulan konstruktif untuk mengintegrasikan whistleblowing system dengan website resmi Kementerian PU.
untuk yang kedua itu, koordinasi melalui media informal. Salah satunya dapat melalui WhatsApp. Nah, apabila respons dari unit pengelola sistem informasi baik, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu seperti koordinasi tatap muka. Dari isu yang kami angkat, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum antara lain adalah belum terintegrasinya WBS, sosialisasi yang masih minim, tindak lanjut laporan yang belum jelas, serta laporan kepuasan masyarakat yang belum diperbaharui. Isu-isu ini apabila tidak ditangani, maka dapat berdampak terhadap menurunnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas pengukuran kinerja ASN, yang tentunya akan berdampak pada citra Kementerian Pekerjaan Umum di mata publik. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan peran strategis ASN untuk meningkatkan literasi digital, melakukan kolaborasi lintas unit, melakukan penyajian data akurat, serta membangun budaya kerja yang inovatif. Hal tersebut kami coba tuangkan dalam 2 solusi yang kami usulkan, yaitu melakukan konsultasi pengembangan aplikasi dengan layanan Setjen dan juga melakukan koordinasi internal dengan Pusdatin. Dan kedepannya harus kita sadari bahwa dalam mewujudkan digitalisasi, kita harus memastikan bahwa hal tersebut betul-betul berdampak nyata bagi masyarakat. Karena sebagus dan sebaik apapun sistem yang telah kita buat, apabila tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat, maka akan berkurang maknanya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.